Sabtu, tanggal 25 Desember 2021. Warga Dusun Rina Lolon, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur, tengah bersukacita merayakan Hari Raya Natal. Tak terkecuali dengan keluarga Maria Neil atau biasa akrab dipanggil dengan Maria. Mereka juga merayakan Natal dan saling mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada sesama tetangganya. Pada siang harinya, Maria pulang ke rumah dan langsung beristirahat di kamarnya. Sedangkan suaminya, Wilmusnya, beristirahat di ruang tamu sembari menunggu jika ada tetangga yang bertemu untuk mengucapkan selamat Natal. Di rumah itu juga ada anak Maria dan Wilmus, Yapi Yandrine. Yapi sedang tiduran bersama anaknya di ruang tamu. Tak berselang lama, rumah mereka kedatangan tamu. Wilmus pun menyambut dengan hangat sang tamu. Tamu itu mengucapkan selamat Natal kepada Wilmus, menjabat tangannya dan cium hidung. Kemudian tamu itu menanyakan keberadaan istri Wilmus, Maria. Di manakah Maria? Wilmus mengatakan kalau istrinya ada di kamar. Ada tuh di kamar. Tanpa rasa curiga sedikit pun. Mengingat juga hari itu adalah hari Natal. Hari yang harus diisi dengan sukacita dan saling menebar belas kasih. Apalagi tamu itu juga tetangga mereka sendiri yang sudah mereka kenal dengan baik. Toh, beberapa bulan yang lalu, Wilmus dan istri juga ikut berbelasungkawa ke rumah tamu itu. Bahkan, Maria juga ikut serta merawat jenazah anak si tamu. Siapa sangka mereka memasukkan seekor iblis berwujud manusia yang membawa malapetaka dan musibah bagi keluarga kecil Maria yang tak akan dilupakan oleh siapapun di desa tersebut. Tamu itu bernama Elias Bura alias Eli. Setelah bersalaman dan mengucapkan selamat Natal kepada Wilmus, Eli langsung menuju kamar Maria yang terletak di dapur. Di dapur, Eli bertemu dengan Yapi dan menyalami Yapi serta saling cium hidung. Eli menanyakan keberadaan Maria kepada Yapi. Mama tua ada di mana? Dengan penuh keramahan, Yapi mengatakan, Mama ada di kamar. Eli langsung menuju pintu kamar Maria yang berada di dapur. Dan Maria keluar dari pintu kamarnya dalam posisi berhadapan dengan Eli. Tiba-tiba, Eli mengayukan parang yang dibawanya mengenai telinga bagian kiri Maria. Seketika, korban berlari menuju ke dapur dengan berkata, "Jangan kejar-kejar beta." Tanpa menghiraukan perkataan Maria, Eli kembali mengayukan parang di bagian tubuh belakang Maria, tetapi tidak mengenai, di mana Maria masih terus berlari keluar rumah ke arah utara rumahnya, dan Eli masih terus mengejarnya sembari mengayukan parang sehingga mengenai bagian belakang dan punggung Maria. Melihat ibunya sedang dikejar-kejar oleh Eli yang membawa parang, Yapi berusaha menghentikan perbuatan Eli.
dengan melemparkan batu. Namun sayangnya, batu itu meleset. Mendengar ada keributan di dapur, Welmus bergegas ke dapur. Sesampainya di dapur, betapa kagetnya Welmus menyaksikan istrinya sedang dikejar oleh tamunya. Sembari mengayunkan parang pada istrinya berkali-kali, yang mana sabetan parang tersebut mengenai tangan kiri Maria dan bagian tubuh lainnya, sehingga Maria terjatuh ke arah samping kiri dan Eli masih terus menghujamkan parangnya ke arah perut dan paha kanan Maria. Melihat hal tersebut, secara kilat, Welmus berusaha menolong istrinya dengan cara melemparkan batu ke arah Eli. Batu itu mengenai tulang rusuk kanan Eli, sehingga Eli mendatangi Welmus dan berkata, "Lu mau tambah?" Seketika, Welmus berusaha menghindar dengan cara mundur ke belakang. Namun naasnya, Welmus malah terpleset. Dan tanpa basa-basi lagi, Eli langsung menebas leher Welmus. Setelah menebas leher Welmus, Eli kembali menuju ke Maria yang sudah tersungkur serta segera membacokkan parangnya berkali-kali secara membabi buta. Kemudian, merasa cukup dengan aksinya, Eli pergi begitu saja meninggalkan Maria. Sesaat setelah kejadian naas tersebut, Welmus dan Yapi mengangkat Maria dan membawa masuk ke dalam rumah. Yapi kemudian mengatakan, "Bapak jaga Mama dan Yapi pergi ke rumah saudara." Kemudian Yapi menuju ke rumah Hebel Mbura yang berjarak 300 meter. Setibanya di rumah Hebel Mbura, Yapi berkata, "Kakak tolong dulu, Bapak Eli ada potong saya punya mama dan saya punya bapak." Dan saat itu ketika Hebel hendak pergi ke tempat kejadian, Hebel melihat Eli sudah berada di jalan raya di depan rumah korban sambil mengacukan parang dan mengatakan, "Saya sudah potong, saya sudah potong." Selanjutnya, Eli masuk ke halaman rumah Hebel dan mengatakan bahwa dirinya telah memotong Maria Nyanel. Mengetahui hal tersebut, Hebel merangkul leher Eli dan mengambil parang Eli untuk diamankan serta membawa Eli ke rumah ketua RT. Sedangkan Maria sendiri sebenarnya sudah diupayakan untuk dilarikan ke fasilitas kesehatan. Namun, sayangnya nyawanya sudah tidak dapat diselamatkan. Apa yang merasuki Eli sehingga dia kesetanan dan tega membunuh tetangganya sendiri, menebasnya membabi buta, seolah tetangganya itu seonggok kotoran yang layak dikoyak sampai tak tersisa. Inilah kisahnya. Tragedi ini semula bermula dari mimpi Eli, di mana dalam mimpi tersebut Eli melihat seorang perempuan akan menyantet anaknya. Seolah mimpinya menjadi kenyataan. Tanggal 12 April 2021, anak Eli meninggal dunia. Entah apa yang melatar belakangi, Eli langsung menjatuhkan kecurigaannya pada Maria Nyanel. Kecurigaan Eli semakin menguat ketika Maria berusaha memaksa ingin mengganti pakaian dan memakaikan pakaian yang lain kepada jenazah anak Eli. Padahal sebelumnya jenazah sudah dipakaikan pakaian yang layak oleh orang lain.
Namun Maria tetap saja mengganti pakaian jenazah tanpa ada izin kepada orang-orang yang menjaga jenazah. Melihat hal tersebut dan tak tahu apa niat Maria Neanel melakukannya, Eli langsung mengambil parang miliknya dan berniat akan membunuh Maria pada saat itu juga. Akan tetapi, niat itu harus diurungkan karena banyak orang yang menghalangi Eli, sehingga tidak dapat membunuh Maria saat itu. Selain hal tersebut, Eli juga memiliki masalah dengan Maria. Akibat senter Maria yang diperbaiki Eli ternyata tidak berfungsi dengan mengatai Eli kalau Eli tidak dapat memperbaiki senternya. Dari hal tersebut, muncul niat Eli untuk membunuh Maria Neanel dan mencari waktu yang tepat untuk menjalankan niatnya tersebut. Hingga pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, akhirnya Eli dapat menjalankan niatnya dengan bertamu untuk mengucapkan selamat Natal dan untuk membunuh Maria Neanel. Berdasarkan hasil persidangan, diketahui bahwa sebelum menjalankan niatnya, Elias Mbura alias Eli meminum 1 botol Sopi yang telah dibelinya pada hari sebelumnya. Sopi atau Muk merupakan minuman khas Nusa Tenggara Timur yang berasal dari fermentasi enau yang telah mengalami destilasi. Alkohol yang terkandung dalam Sopi berkisar antara 30-40%. Yang mana pada tahun 2019 produksi dan penjualan Sopi menjadi legal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bersembunyi untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minuman alkohol tersebut. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Eli mengambil parang yang disimpannya di bawah kolong tempat tidur dan berjalan ke kios untuk membeli tembakau dan juga mengucap selamat Natal kepada orang-orang yang ditemuinya di kios. Kemudian Eli pergi ke rumah tetangga lainnya untuk memberi ucapan selamat Natal dan meminum Sopi bersama-sama. Selanjutnya, Eli melakukan aksi kejinya pada Maria dan keluarga, sehingga bisa dipastikan Eli dalam kondisi mabuk ketika melakukan aksinya tersebut. Apapun dan bagaimanapun keadaan Eli ketika melakukan aksinya, tetap saja perbuatannya tidak dapat dibenarkan di mata hukum. Pengadilan pun menjatuhkan pidana kepada Eli dengan pidana penjara selama 14 tahun. Hukuman tersebut jauh lebih ringan dibandingkan hukuman yang diajukan oleh penuntut umum, yakni 17 tahun pidana penjara. Adapun hasil pemeriksaan dokter terhadap jenazah Maria Neanel diketahui jika tempurung kepalanya pecah, luka potong di kedua telinga, kemudian juga ditemukan luka di bawah mata, di leher, di bagian punggung kanan dan kiri, di dada sebelah kanan, luka agak dalam di bagian perut, sehingga isinya terlihat jelas. Di kedua tangan, terutama bagian siku
dan pergelangan tangan kiri patah dan luka di paha kanan bagian dalam. Sedangkan terhadap Welmusnya ditemukan luka di belakang kepala yang cukup lebar dan panjang, namun tidak menyebabkan halangan dalam bekerja. Adapun parang yang digunakan untuk mencabik-cabik Maria memiliki panjang keseluruhan 53 cm bergagang kayu. Sekian cerita hari ini. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.